Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi masjidi al-fitrah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dzawin nufusiz zakiyah. Amma ba'du. Mengisi kemerdekaan dengan iman. Baru saja minggu lalu kita peringati kemerdekaan. Banyak jasa pejuang yang jadi kenangan. Bahkan sebagai penghormatan bagi para pahlawan, banyak yang namanya diabadikan sebagai nama jalan. Ada sebuah kisah lucu sekali. Seorang bule jalan-jalan ke kota ini, melihat nama Jalan Kenari berubah menjadi Jalan Tengkulur Semawe saat ini. Jalan Merah menjadi Jalan Wali Zainal Abidin. Jalan Lem tertulis Jalan Bustanul Arifin. Lalu dia bertanya pada seorang anggota Korem di asrama pembina, "Saya heran warga Indonesia. Nama jalan banyak diambil dari nama pahlawan. Kenapa nama pahlawan ada yang namanya panjang sekali? Maksudnya apa?" Mr. Buli bertanya. Itu tulisannya. Jalan pelan-pelan, banyak anak-anak menyeberang. Ngebut benjol, matamu tulai. Waduh Bang Bule, kasihan. Itu bukan nama pahlawan, tapi ada yang bah jadi lawan. Itu supaya orang hati-hati bawa kendaraan. Oh, kalau mau hati-hati, itu tulisan bagusnya diganti. Ditulis hati-hati, banyak cewek lagi mandi. Kalau melirik pasti tertarik, kalau ngintip mata yang ditinta. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari yang berkah, 28 Muharram 1444 Hijriah. Kita berusaha agar iman kita terus bertambah dengan cara beribadah kepada Allah dan mengisi kemerdekaan dengan iman. Seorang anak asrama perwira Korem yang baru belajar tentang iman bertanya kepada ayahnya tentang ukuran Tuhan. Sang ayah yang mentalnya kuat karena sering latihan ke angkasa mengarahkan pandangan, lalu bertanya pada sang anak yang sedang bimbang, "Berapa ukuran pesawat itu, wahai Ananda?" "Kecil sekali ayahanda, sampai aku hampir tak bisa melihatnya." Lalu sang ayah mengajaknya ke bandara. "Sekarang coba lihat Ananda, berapa ukuran pesawatnya?" "Wow, besar sekali ayah ya." Analoginya seperti ini Ananda. Tuhan itu seperti jarakmu dengannya. Semakin engkau dekat dengan dia, maka akan semakin besar dia dalam hidupmu di dunia. Allahu Akbar. Allah berfirman, Rasul bersabda, dan mungkin Ustaz Gunawan berkata, semoga selawat bagi salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan kepada besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana beliau bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Musa, saat ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ada dua orang yang berjuang. Yang satu berjuang untuk tanah air kesayangan, yang satu berjuang ingin menjadi pahlawan. Yang mana dapat pahala jihad fi sabilillah?" Rasulullah tidak bilang yang pertama atau kedua yang salah, tapi jawaban Rasulullah, siapa yang berjuang karena Allah, dialah yang dapat pahala jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari nomor 7458 dan Muslim nomor 1904. Hadis inilah yang menjadi pedoman bahwa kita semua yang hadir bisa jadi pahlawan kalau kita mengisi kemerdekaan dengan iman. Orang yang berjuang dengan iman namanya akan tetap dikenang. Kalau kita berjuang di Indonesia menjadi pahlawan terkenal, mungkin di Australia kita tidak dikenal. Likulli makanin batalullah. Di setiap tempat ada pahlawan yang dikenal. Kalau kita di Amerika menjadi pejuang kemerdekaan yang terkenal, mungkin di Afrika kita tidak dikenal.
Tapi kalau kita mengisi kemerdekaan dengan iman, nama kita akan dipanggil di langit dan di bumi, serta akan mengguncang arasy. Malaikat pun heran bertanya-tanya, oh siapa dia? Ternyata jamaah masjid Koren di Lawangsa yang mengisi kemerdekaan dengan iman selama di dunia. Qala Habib Ahmad bin Syekh Al-Bar, ad-dunya makanul masrahi. Berkata Ahmad Al-Bar Sahibul Qudres, dunia ini panggung sandiwara. Jadilah kita aktor yang terkenal perannya dengan iman di dalam dada. Dan inilah yang Rasulullah ajarkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta para ulama yang mu'tabar. Kata ikramah wa ta'liman kepada kepada yang mulia kepada Raden 11 di Lawangsa, Kolonel Infanteri Bayu Permana yang selalu gagah perkasa membina seluruh pasukannya, tangguh di medan laga, siap menjadi pahlawan bagi negeri tercinta. Beliau juga dengan konsen dengan pengembangan sumber daya manusia, tapi juga punya iman di dalam dada serta mental sekokoh baja. Penghormatan saya juga kepada Pak Dandim Direm, Pak Dandim 0103, Aud dan jajarannya, Pak Endra Sari, Permono yang jadi idola. Tadi subuh baru saja menjalankan PSBB pertama, gerakan subuh Jumat bersama, yang banyak diikuti oleh para tentara. Sesudahnya juga dilakukan apel anggota. Begitu gagahnya menjadi mubalik dengan baju lorengnya, koreksi diri menjadi tema, pemuda adalah pilar dunia. Kata penghormatan juga kepada Pak Kabintal dan Masya, Pak Baraka Azli Fikra yang sudah mengundang saya, serta Mas Guru yang menyiapkan acara, Ustaz Fajri SPD muazinnya, Ustaz Amri Razali imamnya, serta para jamaah semua, Abu Abi Abia, sahabat serta tetangga yang hari ini hadir bersama di masjid kita tercinta Al-Fitrah Koren di Lawangsa. Saya dari lahir sampai tamat kuliah juga tinggal di asrama. S1 di kampus yang sama dengan Pak Kasem Pak Lingga di Masjid Al-Fitrah juga, tapi di Banda. Hari ini kita berdoa agar Allah jadikan kita bisa mengisi kemerdekaan dengan iman di dalam dada. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan ini bulan kemerdekaan. 77 tahun sudah kita rayakan. Banyak acara peringatan. Mulai Panjat Pinang sampai juga ada kejadian Panjat dulu Pinang kemudian. Mulai lomba makan kerupuk sampai teman yang makan teman. Mulai tarik tambang sampai tarik ulur perasaan, tapi ada sebuah pesan. Orang jelek jangan coba ikut tarik tambang. Akan kalah bisa dipastikan. Karena orang jelek tidak menarik hayran. Para jemaah sekalian, kemerdekaan ini bisa kita dapatkan karena berkat perjuangan para syuhada yang jadi pahlawan gugur di medan pertempuran. Harta dan nyawa mereka korbankan. Tugas kita untuk mengisi kemerdekaan, menjalani hidup dengan penuh iman. Kemerdekaan ini bukan gratis semata, hadiah dari Belanda, tapi penuh darah dan air mata dari para ulama. Kita lihat Pangeran Diponegoro dengan pakaiannya, berjuang memakai gamis dan sorbannya, walibasut taqwa dzalika khair. Di mana Senin Kliwon 17 April 1905 berkumpul 5 ulama, semua habib gelarnya, Jamiatul Khair didirikannya, kemerdekaan Indonesia targetnya. 1911, 6 tahun setelahnya, Syekh Surkati dihadirkan ke Indonesia. Hadir dari Kauman Yogyakarta, Syekh Muhammad Darwish namanya. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi gurunya. Pulang jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan disebutnya, bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Bagindo, bin Demang Jurang Juru Sabisan, bin Kiai Irfan, bin Maulana Ishaq, bin Ciri Ali Zainal Akbar, bin Ciri Ali Zainal Abidin, keturunan Ali Hussein, adiknya Al Hasan, bin Ali, bin Abi Talib, suaminya Fatimah Az-Zuhra, binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri,
bin Muawwah bin Nahur bin Tarikh bin Ya'ruf bin Yasdud bin Nabi bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Nafaksha bin Sam bin Nuh bin Mikhail bin Kinan bin Arus bin Shis bin Adam alaihissalam. Kiai Haji Ahmad Dahlan digelar sebagai pahlawan nasional. Kiai Haji Hasyim bin Asy'ari juga pahlawan nasional. Dari Solo datang ulama Kiai Haji Saman Budi, ada juga Haji Omar Said, Hos Cokro Aminoto namanya. Syarikat Dagang Indonesia didirikannya. Dari 300 tahun kita dijajah Belanda, 300 hilang nolnya, 34 tahun lamanya perjuangan para ulama dari 1911 sampai 17 Agustus 1945. Di Jalan Pegasan Timur nomor 56 tepatnya proklamasi dilakukan, bukan di tengah jalan. Kalau disebut di Jalan Iskandar Muda, itu sepanjang jalan namanya. Tapi kalau ada nomor, itu tempat namanya. Apa rumah Pak dan Red tercinta, Wisma Lila Waksa, atau kantor Korem tempatnya. Jalan Pegasan Timur nomor 56 ternyata juga rumahnya ulama Syekh Faraj bin Martak namanya. Beliau wakafkan rumah dan harta untuk Indonesia merdeka. Masyaallah muslimin wa subhanal mu'minin rahimahullah. Tugas kita generasi X, Y, Z kesekian adalah mengisi kemerdekaan dengan nilai iman. Apa janji Allah bagi kita sekalian? Bagi yang mengisi kemerdekaan dengan nilai iman, Allah akan menjadikan kita penghuni surga yang penuh kenikmatan. Al-Baqarah Quran surat kedua ayat 25 disebutkan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kepada kabar gembira kepada para hamba yang masih hidup di dunia. Wa basyir, tugas Nabi Muhammad memberikan kabar gembira untuk orang yang hidup. Kalau untuk orang yang sudah wafat, Allah gunakan kata istabsyara, yastabsyiru. Kalau masih hidup, digunakan kata basyara yubasyiru. Contoh yang sudah meninggal, Ali Imran ayat 169. Ada pahlawan pejuang kemerdekaan, gugur di medan pertempuran, lebih indah di akhirat dia punya di tempat. Apa ayatnya? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ayat ini diterapkan pada bocah-bocah Palestina. Kisah nyata pendongeng Indonesia datang ke Palestina. 120-an anak mendengarnya. Ketika ditanya siapa yang mau jadi presiden, tidak ada yang angkat tangan. Ketika ditanya siapa yang mau jadi dokter, sebagian anak perempuan angkat tangan. Siapa yang mau jadi pemain bola, sebagian anak laki-laki angkat tangan. Tapi ketika ditanya siapa yang mau jadi pejuang dan syuhada, tidak ada yang mengangkat tangan. Semua mengepalkan tangan, bertakbir, Allahu Akbar. Nahnu syuhada, nahnu mujahid fi sabilillah. Kami rindu akan menyusul bapak kami. Kami merindu menyusul abang kami. Kami ingin menyusul keponakan kami dan paman kami yang telah menjadi syuhada. Pejuang kemerdekaan, syuhada pasti masuk syurga. Yang paling indah saudara, ketika kita masih hidup di dunia, Allah sudah janjikan kita untuk tinggal di syurga. Wa basyiril ladzina. Saat Allah pakai kata-kata alladzina. Alladzina disebut dalam Al-Qur'an 1080 kali. Dalam ilmu nahwu alladzina artinya ismul mausul yadullu ala jam'il amin. Kata sambung objek tanpa batas. Seakan kata Allah, aku tak pedulikan lah. Mau engkau baca yang hijau atau baca yang merah, mau tentara atau anak sekolah, mau yang sehat atau yang giginya patah, mau yang senang atau yang susah, mau yang miskin dompetnya lebih tipis dan dicampur di warna merah, atau yang kaya punya harta berlimpah, punya mobil yang mewah, gak ada mobil kuning atau biru, tapi semuanya warna mewah. Sepanjang kau punya iman yang sah dan kau beramal saleh, bukan beramal salah. Sholat berjamaah di Masjid Al-Fitrah dapat porsi haji dan umrah dengan Rp1.000.000. Mungkin bisa berangkat bersama di 5 November 2022 bersama Adami dan seluruh jamaah.
Imanmu, kata Allah, mendorong kepada kebaikan. Kamu mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan iman, maka Allah pastikan, Allah janjikan, telah aku sediakan bagi kalian semua yang hadir hari ini surga yang penuh kenikmatan. Masyaallah muslimin wa zubatal mu'minin rahimahullah. Inilah kesimpulan khutbah singkat di hari Jumat. Mari kita perbanyak taat, jauhi maksiat. Kiamat sudah dekat. Mari kita bertaubat. Saya Ustaz Gunawan, Wakil Ketua Tastafi Sekjen Huda di Indonesia, mengajak agar kita isi kemerdekaan, wahai sahabat, dengan iman dan taat. Belajar dari ulama dengan penuh semangat. Himpunan Ulama Daerah Aceh Huda yang terdekat. Ilmu tasawuf dan fikih Tastafi jika disingkat. Ikuti ajaran benar, jangan yang sesat. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Di bawah pimpinan dan bimbingan Bapak dan kita tercinta. Never stop learning because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar karena kehidupan tidak pernah berhenti mengajarkan kita tentang makna kehidupan. Kita masuki rukun 2.